Mendoa, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 20 April 2022, bersama saya Frater Yohanes Heri Gunawan Wibisono. Saudari-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid, mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk senantiasa memahami bahwa pada masa ketika para murid hidup, wafat Yesus sungguh membawa kedukaan yang amat dalam bagi mereka. Para murid yang sangat putus asa akhirnya kembali. Beberapa pengikut Yesus pun kembali ke rumah masing-masing, ke asal masing-masing, karena mereka mengalami keputusasaan karena kabar duka, karena berita duka yang mereka terima, yang mereka alami, yakni wafatnya Yesus. Akan tetapi sesungguhnya dalam hal ini kita belajar bahwa ternyata perkembangan iman pun juga senantiasa bertumbuh berkembang dalam proses ketakutan, dalam proses krisis, namun juga dapat berkembang menjadi sungguh mendalam dan luar biasa berbuah. Inilah yang terjadi pada 2 murid
yang berjalan pulang menuju ke Emmaus. Mereka mengalami krisis yang begitu mendalam. Akan tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, puncaknya pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, mereka sungguh mampu memahami bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus sendiri. Hal ini pun juga sering kita alami ketika kita jatuh dalam masa krisis, ketika kita sedang ditekan oleh banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan. Tidak jarang banyak pilihan yang membuat kita untuk mundur, untuk mencari zona aman, untuk kemudian melindungi diri kita. Akan tetapi justru ketika kita mampu bertahan di dalam setiap tekanan yang kita miliki, kita mampu untuk terus tekun berjuang, kita mampu untuk terus bertumbuh di dalamnya, menghadapi setiap persoalan yang ada dan setia hingga selesai. Disitulah sesungguhnya kita mampu memahami betapa buah yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Hal ini terbukti lewat peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang sungguh membuat para murid menjadi pewarta kasih Allah yang militan. Maka dari itu mari bersama-sama kita mohon rahmat kekuatan agar kita berani sungguh bertahan di dalam setiap krisis, di dalam setiap terpaan, di dalam setiap tantangan, sehingga kita mampu untuk sungguh hadir sebagai rasul-rasul pewarta kasih yang sejati, yang mewartakan kehendak Bapa dimanapun kita berada. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah berkenan mendampingi kami dalam proses hidup kami, dalam setiap jengkal langkah hidup kami. Kami mohon kuatkanlah kami berkat sabda dan ekaristimu, agar kami sungguh mampu mengenali kehadiran Putramu yang senantiasa mengobarkan hati dan menuntun kami menuju sukacita abadi. Dengan pantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati, dan salam mendoa.